Kakek bermain mahjong dengan Raja Neraka dan kalah 100 triliun. Dalam amarahnya, kakek mengumpulkan sejuta pasukan hantu, menyerbu sampai ke kota Fengdu. Tapi saat baru saja duduk di tahta, dia malah tidak bisa membayar gaji. Tak berdaya kakek hanya bisa datang ke mimpiku setiap malam, memintaku untuk membakar uang arwah. Bocah tengik, sudah berapa kali kakek datang ke mimpimu? Sudah kubilang tidak ada uang untuk bertarung. Kenapa masih belum membakar uang untukku? Aku bahkan belum bangun sepenuhnya. Kalau aku mau membakarkannya aku harus bangun dulu kan? Bagaimana kau bisa tidur nyenyak? Kakek sudah menunggak gaji pasukan selama sebulan. Kalau tidak dibayar mereka akan memberontak melawanku. Kalau begitu lebih baik Anda mati cepat dan reinkarnasi saja. Di kehidupan selanjutnya usahakan lahir di keluargaku. Aku akan jadi ayahmu dan memanjakanmu. Setelah mendengarnya, kakek menendangku dengan keras. Tapi aku sama sekali tidak merasa sakit. Kalau aku mati lagi arwahku akan hancur lebur. Kalau kau tidak membakarnya juga, kakek akan mengirim orang untuk memberimu pelajaran. Kalau tidak bisa juga kakek akan membawamu turun ke sini, mengajarimu secara langsung. Mendengar itu tubuhku langsung gemetar. Hahaha. Membawaku pergi, memangnya kita punya dendam kesumat apa sih? Kalau besok aku tidak melihat uangnya, kakek pasti akan membawamu turun. Anda benar-benar kakek kandungku. Kalau tidak ada apa-apa pergilah sana. Kakek masih harus bertarung untuk menciptakan kondisi hidup yang lebih baik untukmu. Detik berikutnya, aku terbangun dari mimpiku, lalu segera bergegas ke toko uang arwah. Takut kalau terlambat membakarnya, kakek akan membawaku pergi. Bos minta beberapa tumpuk uang arwah, yang nominalnya 100 miliar. Anak muda, bulan ini kau sudah datang 20 hari. Apa kau mau membuka toko uang arwah? Ah sudahlah, jangan dibahas. Akhir-akhir ini aku setiap hari bermimpi kakekku memintaku membakar kertas sembahyang untuknya. Sudah kubakar ratusan miliar tapi masih kurang. Mendengar aku tidak membuka toko, bosnya menghela napas lega. Hei, mungkin kakekmu itu di alam baka sudah kecanduan karaoke plus. Kamu bakar uang terus-terusan juga bukan solusi. Bagaimana kalau kamu bakar mesin cetak uang saja untuk kakekmu? Mendengar itu mataku langsung berbinar. Wah gila, ada barang beginian juga ternyata. Bakar mesin cetak uang ke sana. Mau uang berapapun tinggal cetak sendiri. Abang jenius sekali. Beri aku 3 unit. Aku membayar dan mendapatkan 3 mesin cetak uang. Langsung bergegas ke makam kakek. Tanpa ragu aku menyalakan api dan membakarnya sampai habis. Kakek, mesin cetak uangnya sudah kukirimkan. Nanti kalau kurang uang cetak sendiri ya. Jangan datang ke mimpiku lagi. Setelah semuanya selesai, aku kembali ke rumah. Baru saja mau tidur nyenyak. Siapa sangka, kakek, keterlaluan sekali. 3 mesin cetak uang pun tidak cukup untukmu. Cucuku sayang, kamu memang hebat. Uang kakek sekarang tidak habis-habis. Sebentar lagi akan menguasai istana Raja Yama. Lalu kenapa kakek masih datang ke mimpiku? Memang sudah tidak kekurangan, tapi kekurangan senjata. Kamu cepat cari pembuat replika kertas. Buatkan kakek beberapa pesawat dan meriam lalu bakar ke sini. Hah, kakek pikir aku ini jin botol apa? Uang bulananku sudah habis untuk membeli kertas sembahyang. Mana ada uang lagi untuk membeli replika kertas? Sebelum kakek meninggal, bukankah kakek meninggalkan banyak tabungan untukmu? Kamu cucu durhaka ini ternyata boros sekali. 500.000 yang kakek tinggalkan sudah ditipu habis oleh mantan pacarku. Hah. Hiks. Tahunya cuma nangis. Nangis saja tidak boleh. Pria menangis. Menangis bukanlah dosa. Jangan menangis lagi, berani-beraninya menindas cucuku. Kakek pasti akan memberinya pelajaran untukmu. Kakek, kau baik sekali. Sudah mati masih bisa morotin kakek. Cucuku, kakekmu berencana melakukan hal besar di bawah sini. Hal besar? Kakek, apa kau benar-benar mau menggulingkan dunia bawah dan menjadi Raja Yama? Cucuku, dunia setelah mati ini sebenarnya sangat menyusahkan. 18 tingkat neraka apaan? Semuanya jalur perakitan. Aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Katanya reinkarnasi gratis, tapi mau reinkarnasi tetap harus bayar. Katanya gratis, kalau tidak ya harus bekerja 100 tahun penuh. Undian. Jadi kakek memberontak. Benar, sekarang kita sudah menguasai setengah dunia bawah. Memintamu membakar uang juga hanya untuk merekrut pasukan. Memperkuat kekuatan. Sekarang kita punya 3 mesin cetak uang. Kakek mau uang berapa banyak? Cetak sendiri saja.
Masih belum cukup, yang kurang sekarang adalah senjata. Cepat cari persembahan kertas dan kirimkan senjata untukku. Kakek cucumu sekarang hantu miskin. Mana punya uang? Itu mudah. Orang terkaya di kota kemarin baru bergabung dengan timku. Aku akan menyuruhnya mengirim mimpi pada cucunya. Untuk mengirimimu uang. Kakek, apa orang terkaya di kota mau menggulingkan dunia bawah bersamamu? Bukan begitu. Setelah dia mati, anaknya tidak percaya hal-hal seperti ini. Jadi tidak membakarkan uang untuknya. Hanya mengiriminya bunga, memaksanya setiap hari berjualan bunga di dunia bawah. Bagaimana kalau aku suruh dia menikahkan cucunya denganmu saja? Kalau begitu bagus, cucu tunggu kabar baikmu. Ini adalah benda pusaka pelindung nyawa. Kalau kamu gebaet kesulitan, pecahkan saja. Kakek akan datang membantumu. Dengan perlindungan kakek, aku pasti akan jauh lebih mudah. Keesokan paginya, aku bangun dan pergi ke kantor. Tak disangka, dari jauh aku sudah melihat mobil mewah terparkir di depan kantor. Sialan, orang kaya baru dari mana ini? Kak Seng, kamu belum tahu ya, perusahaan kita sudah diakuisisi oleh keluarga Liu, orang terkaya di kota ini. Presdir wanita ini pasti didatangi orang terkaya itu dalam mimpinya. Ingin membeli perusahaan untuk diberikan kepadaku. Kakek benar-benar gerak cepat. Aku berjalan masuk ke kantor sambil bersenandung. Tak disangka baru saja masuk, aku melihat sesosok bayangan yang cantik. Oh nah, itu dia. Dia adalah Seng Lin, HMPH. Tangkap dia. Mataku terbelalak, belum sempat melawan. Aku sudah dilumpuhkan, ditangkap dan dibawa ke kantor Presdir. Namaku Liu Ruyan. Kurasa kamu seharusnya mengenalku. Kenal, calon istriku. Mana mungkin aku tidak kenal. Wajah cantik Liu Ruyan menjadi dingin. Dia menatapku dari atas ke bawah dengan sedikit jijik. Tadi malam kakekku datang ke mimpiku. Dia dipukuli sampai babak belur. Katanya di alam baka dia sudah hampir lebih rendah dari anjing. Sepertinya ini semua ulahmu kan? Sialan, bukankah kakek bilang akan berdiskusi baik-baik? Kenapa malah memukulinya? Aku tertawa canggung. Tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Ayahku saja tidak bisa mengaturku. Apalagi kakekku. Bocah, kamu salah perhitungan. Bukan, ini semua salah paham. Salah paham, tapi kulihat kamu cukup hebat. Aku dengar dari kakekku kamu sangat butuh uang. Kebetulan aku punya satu urusan. Setelah selesai akan kuberi 1 juta. Mendengar 1 juta, mataku terbelalak. Kepalaku mengangguk tak terkendali. Urusan apa? Ku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Aku mengambil alih sebuah gedung mangkrak. Tapi saat pengerjaan, selalu saja terjadi hal-hal aneh. Ku ingin kamu membantuku menyelesaikannya. Setelah selesai, 1 juta akan kuberikan padamu. Tidak masalah, bukankah itu hanya gedung mangkrak? Aku langsung setuju tanpa ragu. Tapi sebelum sempat menanyakan detailnya, aku sudah dibawa pergi oleh satpam. Orang macam apa ini? Aku berdiri dengan anggun dari lantai. Tapi aku menemukan ada koran di lantai. Di atasnya tertulis dengan jelas. Di gedung mangkrak ini pernah terjadi kasus pembunuhan. Perampok membawa orang ke sini. Membuatnya tidak tahan lagi. Si manis ini, apa wanita ini benar-benar ingin mencelakaiku? Wanita ini benar-benar ingin aku mati. Aku menatap gedung itu dengan gemetar. Dan menemukan pedang kayu yang patah sebelumnya masih ada di dalam gedung. Tiba-tiba, terdengar suara musik aneh dari dalam gedung. Waduh, ini agak tidak ilmiah ya. Dalam hati aku mulai ingin mundur. Tapi demi 1 juta itu, memberanikan diri masuk ke dalam gedung. Sialan, masih sedikit takut. Hari ini menginap saja di kamar ini. Sialan, para kakak sekalian, aku tidak bermaksud menyinggung. Kakekku bernama Seng Feng, cukup disegani di alam baka. Kalau ada apa-apa, cari saja dia. Orang baik itu terus meneleponku. Kalian para bajingan, semuanya pantas mati. Kak, tenanglah. Kalau kamu membunuhku, di alam baka, kakekku tidak akan melepaskanmu.
Aku juga tidak akan pergi ke alam baka. Aku akan tetap di dunia manusia ini. Matilah sana, sayangku. Ini kamu yang memaksaku. Keluarlah. Aduh, salah sebut. Keluarlah, kakek. Keren sekali. Sebelum mati masih mau pasang efek suara. Sana mati. Cucuku, kakekmu di sini.